A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Abang kakak yang baik rahmati Allah, ada kawan yang menyelamatkan kita, tapi juga banyak kawan yang menyesatkan kita. Abang kakak buka surat Az-Zukhruf, surat 43, ayatnya ayat 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ada ikatan antara manusia dengan setan itu karena berpaling dari pengajaran Allah. Tentu kita tidak bisa mengatakan aku kayaknya selamat nih dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itulah membuat kita akhirnya terus sadar gitu, aku kok tadi itu begini ya. Apa tadi? Subuh bahasa Eropanya kemerungsung. What is the meaning of kemerungsung? Kemerungsung is hari ribut, hari berakut, terburu-buru. Ada pentokan-pentokan kecil lah, gitulah kira-kira. Jadi pagi hari ini judulnya pentokan kecil. Kan kita kemerungsung, sibuk sendiri gitu, SS. Apa? Sok sibuk. Tahu-tahu gitu, kecedot. Terus kita udahlah, aku nak ikut perang, misal gitu. Baru ramai. Tidak boleh dilanjutkan hari Senin. Nanti Seninan aja kita bahas ya. Pentokan kecil itu, kawan-kawan, ini buat yang paham-paham aja ya. IATTA, yang tahu-tahu aja. Harry katanya, heboh sendiri. Karena ya'syu an dzikrir rahman, telinganya itu dengar. Kemarin dapat analogi bagus dari ayah. Kayak frekuensi radio. Ada suara enggak dari pemancar itu? Kencang suaranya. Tapi karena radio kita enggak buka di frekuensi yang pas, di frekuensi yang tepat, maka suaranya dari radio itu enggak keluar di radio kita gitu. Panggilan Allah tuh yuk kencang. As-salatu khairum minan naum. Hayya 'alas shalah. Ada poster kajian, ada amal soleh, ada ajakan kebaikan. Keluar semua tuh abang kakak. Tapi server kita enggak nyambung, radio kita enggak mutar frekuensi yang sama. Di sana 108,5 bisa gitu. Kita enggak pakai 108 bu ya, 0,5, 103. Ya jelas enggak berbunyi. Nah, jadi begitu frekuensi itu kencang, kata Allah, ini enggak dengar kayaknya nih. Maka dikasih pentokan kecil, jeder. Baru dia, lagi di mana aku nih? Pentokan kecil itu abang kakak tujuannya biar kita ingat, biar eling. Tapi kan tidak semuanya orang eling. Dah, itu aja SMK-nya. Dah ya, sip ya.
Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Iblis tuh nempel sama dia, dekat sama dia, setan itu akan bikin. Nah, teman-teman itu, teman, abang kakak, ayah bunda, ada teman yang bentuknya kayak setan. Muji-muji kita, ngapresiasi kita berlebihan. Harusnya tuh kita astagfirullahalazim, tapi dia bilang apa? Kamu gak salah kok, dia yang harusnya itu, kamu tuh benar. Akhirnya kita jadi ngerasa benar. Itu loh, yang tadi tuh harusnya kita tuh nengok pentokan kecil tuh sebagai ajang muhasabah, malah melunjak. Akhirnya Allah bilang, oh tak bisa pentokan kecil nih, tak bisa daun bidara, bisanya pakai daun pintu. Dar, meledak, pecah sini. Baru dia sadar, udah jahit 5, jahit 10. Berapa banyak pentokan-pentokan kecil abang kakak yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita untuk mengingatkan kita supaya kita tidak ketinggian kepalanya gitu, sakit jalan nengok ke atas gini. Maka saya bilang kemarin, habiskan di atas sejadah. Abang kakak nangis, ya Allah, si fulan itu hadir dalam kehidupan saya juga atas izin engkau. Kalau engkau tidak hadirkan dia, abang kakak tidak harus setuju ya, tapi saya hari ini bisa mengatakan gini, ya Allah, saya berterima kasih karena ada orang itu engkau hadirkan, karena lewat wasilah dia saya jadi belajar sesuatu. Tidak harus kemarin ke Makassar, sama saya yang kita ke pondok apa tuh, tidak boleh sebut nama pondoknya, pondok dalam gitulah. Jadi beliau bilang, kiainya nih, kiai yang terusir, sama juga mirip lah sama saudara saya itu yang resign by design gitu. Karena beliau tidak mau ikut perang, jadi kita tidak boleh sebut nama ya. Kasihan, jaga kode etik jurnalistik. Ya, yang paham-paham aja. Jadi karena si Ustadz ini, dia resign by design, ngerintis pesantren dari nol bersama seorang profesor. Jadilah pondok itu besar, banyak. Qadarullah profesornya meninggal. Menantu dari profesor ini memecat dia. Menantu. Jadi mau pulau Jawa atau pulau Sulawesi itu sama gitu kira-kira kurang lebih. Yang gak ikut perang itu akhirnya disuruh istirahat ya kan? Ya Allah, resign by design. Berhentilah dia, bahkan sampai masuk penjara. Tapi karena di laporan keuangan tidak terbukti apa yang dituduhkan, dibilang penggelapan, ternyata ustadznya mencatat semua pengeluaran rapi sekali, SPP anak-anak catat rapi, ini semua rapi. Akhirnya dikeluarkan, mohon maaf Ustadz, kami sebenarnya ini, tapi ini mengakomodir panggilan ini, Ustadz harus nih resign lah. Di sisi lain dia bilang, saya ini kan udah tidak ada apa-apa lagi, tapi Allah takdirkan dapat tanah lebih luas, lebih besar, plus ada bangunan dan segala macamnya. Sama orang yang wakafkan, dia bilang, saya tidak akan ikut campur nih, saya serahkan semuanya sama Ustadz. Dikasih ladang amal baru, lebih bagus, lebih besar, lebih luas. Dan dia ngomong sama saya kemarin, saya sampai detik ini katanya, justru berterima kasih sama yang kemarin, karena kalau tidak ada kejadian itu, saya tidak ada di sini sekarang. Kan bisa ketemu artis sekarang beliau ya, bisa foto katanya kan, tapi laki-laki artis, tenang aja. Bisa ikut halal bihalal ya kan, atas keren, bawah sedang jepit. Earthton iki opo? Pakai sandal tuh yang bikin nyambung warna jadi Earthton gitu. Janganlah gitu, pelan-pelan. SMK masih lama nih. Keluarkan semua. Astagfirullah. Berapa banyak pentokan-pentokan kecil dalam kehidupan yang akhirnya bikin kita, oh iya ya, Allah tuh tidak ngambil sebenarnya bang kakak, tidak ngambil. Allah mau ganti dengan yang lebih baik. Saya pun bisa ngomong gini nih bang kakak, panjang juga prosesnya. Kadang-kadang kesel juga pas kejadian hari H tuh. Siapa tak kesel? Manusiawi, wajar boy. Apa? Bukan? Manusia biasa, bukan nabi. Pak kadang-kadang apa? Tahu kan video itu kan? Udah kena tangkap. Pandai pula ada tausiah.
tahu salah, tak tampar emang. Udah salah sok tausiah gitu. Nah, kok ada yaman orang yang salah tapi sok-sok tausiah? Nah, ini ayatnya. Wa innahum layasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Masih ingat cerita anak kecil yang jatuh dari tangga, kena pojok tangganya? Masih ingat? Dia kan berdarah, semuanya keluar darah sampai opname 1 minggu. Pas sudah hampir 1 minggu, anak ini baru siuman, baru bangun, terus ngomong papa, mama. Nangis orang tuanya sesenggukan, karena ternyata anak ini dari umur 2 tahun, 3 tahun tuh tidak bisa ngomong sama sekali. Dikira bisu, dikira tunarungu, dikira. Ternyata jatuh dari tangga itu adalah cara Allah untuk membalikan atau mengoperasinya sehingga bisa bicara, karena ternyata ada penyumbatan di pembuluh darah di bagian belakang yang membuat tidak bisa bicara. Ada anak muda sholat duha, dia angkat tangan, ya Allah perlu jodoh, ya Allah perlu jodoh, ya Allah. Keluar, ada yang nengok dia, anjing betina, kena kejar, langsung digigit betesnya. Ternyata anjing itu seperti ada penyakitnya, kayak rabies gitu. Dibawa ke rumah sakit, dirawat, demam abang nih. Sehari belum boleh balik, 2 hari belum boleh balik, hampir seminggu di rumah sakit. Ternyata ada perawat yang jaga dia. Abang gimana ceritanya? Dia kata si perawat itu kan, kata si abang itulah katanya, saya tuh berdoa sama Allah supaya dapat jodoh. Habis sholat duha saya ini katanya minta jodoh, malah yang datang anjing katanya. Terus si kakak itu nunduk-nunduk, senyum-senyum. Ngapa kakak ketawa? Saya juga gitu doa sama Allah, semoga ada orang yang didatangkan Allah untuk jadi jodoh saya. Singkat cerita, long short story gitu, jauh jodoh lah mereka berdua. Maka kita nih yang jomblo kalau mau dapat jodoh anjing dulu gitu. Nggak gitu juga konsepnya, ya kan? Nggak harus, ya kan? Ada juga yang ngincar santriwati, ukti sana sadisa gitu. Zaujati itu ukti sana sadisa gitu. Pura-pura ngantar besi, ya kan, sambil nengok-nengok ya. Ada kayak gitu tuh. Pandai dia. Wah, ini boleh nih. Iya, yang sektum nggak berani. Yang UKK yang kok kesebut ya? KUK ngantar besi, ya kan, nurunkan semen, ya kan, boleh juga ini gitu, ya kan, langsung lah. Waktu itu untung belum ada Walid Nak Dewi. Modus itu emang nggak boleh suuzon, nah, memang lah kita nih. Suuzon lah dibilang modus, enggak modus, itu cara beliau nebar pesona begitu emang. Makanya anak ini masya Allah. Jadi abang kakak, ayah bunda, pentokan kecil itu kadang-kadang enggak terasa gitu, karena kecil memang. Dan ditambah hari ini Senin bahagia, biasanya Senin diseneni ya. Cuman lah serba salah saya nih, saya ngajak ketawa-ketawa kita ini. Coba lihat, ditambah dengan kalimat wa yahsabuna annahum muhtadun. Wa yahsabuna annahum muhtadun, yahsabun itu kan ngira-ngira, kayaknya gitu, betul aku nih. Sulit abang kakak melihat keburukan dalam diri pada saat kita merasa kita baik, pada saat kita merasa diri kita orang soleh. Susah dapat kebenaran itu. Apa awalnya? Ya'shu an dzikrir rahman. Surat berapa ayat berapa ya man? Ayo jawab semuanya abang kakak. Surat berapa? Surat 43 ayat 36 dan 37. Saya terus terang
sedang merenungkan ayat ini ke dalam diri saya, jangan sampai abang kakak kita merasa benar, merasa soleh, merasa kitalah yang paling gitu. Maka abang kakak ingat-ingat ya, ayat ini penting. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Coba hafalkan pelan-pelan. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Fahuwa lahu qarin tuh mengapa artinya dia di lock gitu, di wrapping. Yang paling gampang tuh kalau ilustrasinya tuh kayak dikasih lakban. Udah jadi satu kesatuan sehingga nggak bisa nampak. Sama kayak kita abang kakak ngelihat bulu mata. Abang kakak bisa lihat jam dinding di sana? Bisa. Coba lihat bulu mata sendiri. Cuman nggak bisa. Saking dekatnya itu setan, nuqayyid lahu syaitana, sehingga dia pun tidak ngerasa kalau dirinya salah. Quran ini yang mengangkat ngajarkan kita untuk bisa melihat. Nah itu berapa benteng dan berapa tembok, berapa kelalaian demi kelalaian yang kita lakukan setiap hari. Dan Allah ikatkan dengan kita setan-setan itu sehingga kita tidak pernah merasa bahwasanya kita lakukan adalah salah. Allah kasih pentokan-pentokan kecil pun tidak mempan, tidak nampak. Maka Allah kasih pentokan besar, jedem, stroke, meninggal, sakit, jatuh, kecelakaan, ditipu. Yang paling mudah bikin orang ngeh itu hilang duit. Ada seorang ibu cerita baru merekrut pembantu. Cerita dia, pembantu saya ini rajin Ustaz, apalagi kalau udah bersih-bersih, rajin sekali. Satu hari saya pergi ke Jakarta, saya titipkan kunci, tolong bersih-bersih ya. Kamar ibu juga tolong dibersihkan. Iya bu, katanya. Betul-betul dibersihkannya. Perhiasannya, cincin, gelang, emas, apa semua dia. Sesuai amanah kan? Kan tolong bersihkan kamar ibu. Dibersihkannya betul-betul. Gelang ketinggalan, habis, cincin apa semua, berlian habis, diangkut semua. Baru dia nggak sadar, ya astagfirullahaladzim, apa saya dapat uang itu kemarin dengan cara tidak benar ya. Nah, ada bisa keluar kalimat itu setelah kejadian. Maksud saya Bang Kakak, tentu ya tidak bisa kita paksa ya. Saya pun pribadi itu baru bisa balik ke masjid 2013-2014 setelah Allah hancurkan dan babak belurkan di 2010-2011. Itu sakit, benar sakit. Saya masih bisa rekam rasanya gitu. Maka walaupun kejadian itu sudah 15 tahun yang lalu, saya masih ingat sampai sekarang. Karena fase itu fase yang tidak pernah saya bayangkan ketika saya digontor dulu. Waktu digontor, saya pegang duit itu paling sedikit minimal per hari ya 200 ribu itu paling sedikit. Ada ya terus duit itu, ada di mana-mana kadang-kadang. Tapi begitu di Malaysia ya Allah, bekas. Do you understand what it means of bekas? Bekas itu kayak ayam yang cakar-cakar tanah tuh loh, ngambil-ngambil itu. Nyari-nyari duit receh tuh. Maka saya kalau dengar duit receh itu benar gitu, kejadian pulkaan gitu. Bisa beli air minum, ngambil air di kampus. Jadi kalau ada air gratis itu memorinya tuh balik gitu. Oh iya. Saya masih ingat dirijen tempat saya ngambil air itu. Dirijennya warna putih, tutupnya hilang. Jadi saya harus tutup pakai plastik dan dikasih karet getah. Anda bisa bayangkan? Nah itulah, saya pergi ke kampus karena di kampus airnya gratis. Kok ya sampai segitu-gitunya? Nah, saya diskusi sama Ustaz Fanani kan, saya bilang karena saya tahu ilmunya, ke masjid itu harus gitu. Tapi saya tidak ke masjid
Karena punya pembenaran tadi, al-muhim usolli, yang penting ana sholat kan gitu. Ternyata insan ma'had yang ke masjid dengan insan ma'had yang tidak ke masjid itu beda pukulan dari Allah. Cuma pentokan kecil itu tidak bikin saya ya baru dapat duit 700 ringgit, habis 800 ringgit. Tidak mempan, masih kerja lagi dari jam 7 pagi sampai setengah 2. Masih lagi buka bisnis kena tipu. Masih lagi, belum mau. Sampai akhirnya panggilan itu datang. Balik Pontianak, jualan bubur pinggir jalan tidak laku, jualan bakso tidak laku, jualan kopi tutup. Husnul khotimah semuanya, ya kan, isyhadu gitu ya. Dan saya sampai di fase yang ngerasa kayak udah gak punya harga diri sekali aku. Yaskut ilal qanat. Nyungsap ya. Nyungsap itu kalau bahasa Pontianaknya tersunjang. Kepala dulu jatuh ke bawah. Rasa betul saya tidak ada harga diri sama sekali. Ngerasa betul saya hina sehina-hinanya. Nah, di saat itulah ada sajadah, tempat untuk nangis. Baru tahu saya nikmatnya pakai sejadah itu. Baru tahu saya bisa bertapuk di balik karung-karung beras lalu belinang air mata. Saya pikir saya udah sedih gitu, saya udah susah. Ternyata ngelihat ada anak yang dijual mau dijual, bukan sudah yang kan 3 beradik mereka tuh. Abangnya 6 tahun, adiknya 4,5 tahun mau dijual. Tapi adik kandung yang ketiga sudah dijual 1,5 juta. Sama siapa? Sama kakeknya, karena kakeknya kalah main judi. Dijual 1,5 juta. Bapak ibunya anak ini bertiga nih sudah meninggal kecelakaan. Jadi kakeknya lah yang ngasuh. Kakeknya main judi. Itu 2012 tuh. Dijual sama kakeknya. Laku yang bayi nomor 3. Karena laku, dia mau jual lagi yang nomor 1 dan nomor 2 diselamatkan oleh salah satu kiai. Ditangkap, dimasukkan, langsung bawa ke pondok pesantren, diselamatkan. Itu waktu dibawanya itu kata cerita beliau tidak pakai baju. Sekarang udah besar sekali dah santri-santrinya. Saya jalan lagi ke sana. Oh, ternyata pentokan-pentokan kecil yang Allah kasih ke hidup saya tak ada apa-apanya dibanding apa yang saya lihat di pondok-pondok itu, fenomena-fenomena itu. Di situ saya belajar syukur lagi, mendefinisikan ulang syukur itu. Saya pikir saya sudah susah. Ada ustaz-ustaz tunanetra berdakwah juga. Matanya tidak ada tapi bisa ketawa-ketawa, bisa happy-happy. Dan saya panjang sama kakak, tidak langsung jadi, langsung instan. Makanya saya paham kalau ada orang tuh kok udah kenal gitu, udah berapa tahun kok belum connect, ya tidak apa-apa. Karena nanti yang bikin dia sadar ingat ya Allah juga gitu. Ditambah naudzubillah ada kalimat di situ wa yahsabuna annahum muhtadun. Hati-hati ya Bang Kakak. Ini yang saya ingat dan saya terfikir di benak saya tentang hari ini gitu ya. Berapa banyak orang-orang yang Allah paksa gitu untuk hancur dulu baru kenal sama dia, supaya tidak kena begitu. Alangkah baiknya kita minta sama Allah, ya Allah. Jadi kan dulu kita diajarkan kan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi bertahannya rasa di dalam hati itu itu bagian dari hidayah gitu. Ya Allah, udah cukup yang kemarin, tidak mau lagi aku ulang. Saya pun kadang-kadang kalau membayangkan fase-fase itu disuruh balik lagi ya. Orang yang tidak merasakan akan bilang apaan sih lu lebay banget gitu. Betul nggak? Ada nggak orang ngomong gitu? Apaan sih lu lebay? Udahlah, maafin aja. Enak sekali kan dia bilang. Kan kita bisa ngelawan tuh, kau nyaman bacot ya gitu.
bilang maafkan, maafkan. Aku yang ngerasakan. Kalau aku yang dihina, enggak apa-apa. Ini anakku, istriku dihina. Sampai akhirnya kita pun rilis juga. Oh ya, nyimpan dendam pun enggak boleh. Ya udah ya Allah. Proses berdamai itu Masya Allah Bang Kakak. Persis lah kalau analogi kaca tuh, saya sangat setuju itu. Analogi kaca, hancur, pecah, cerang. Terus Abang Kakak ambil lem, satukan lagi. Bentuknya mungkin bisa, tapi pecah retaknya tuh kan masih ada. Itulah yang kita jadikan sebagai perenungan gitu ya. Kita fight terus, berdamai dengan masa lalu. Maka saya bilang kan, udahlah bahagialah di sini. Kenapa bahagia di sini Ayaman? Karena dia sudah bahagia dengan yang di sana. Tak apa-apa. Kenapa ada masjid makan-makan? Kenapa ada masjid multifungsi? Kenapa ada masjid anak muda? Kenapa ramah musafir? Supaya orang bisa melampiaskan dan menumpahkan semuanya di tempat yang tepat. Kalau dalam dunia komputer tuh Bang Kakak, ini prosesor. Masjid adalah motherboardnya. Kita duduk di situ Abang Kakak, menempelkan diri kita ke masjid itu. Memang tidak instan ya, tapi ini asli Abang Kakak. Saya pernah ketemu seorang kakak, dia belum nikah. Mukanya tuh kayak dendam sekali gitu. Dia cerita, saya tidak akan maafkan Ustaz. Bahkan orang itu datang ke mimpi saya Ustaz, minta maaf, tetap tidak mau saya maafkan. Begitu kira-kira dia ngomong dengan berapi-berapi. Tapi tidak lama habis itu dia curhat juga. Saya lagi punya masalah begini. Jadi saya ketemu kesimpulannya gitu. Oh iya, dia nih begini karena nyimpan dendam. Dan antum tahu, saya bisa tebak dan jelas sekali beliau, cuma tidak sebut gitu ya. Orang yang dibencinya adalah ayah kandungnya sendiri. Jadi sampai ayah kandungnya meninggal, dia tidak maafkan. Karena bagi dia adalah single fighter. Anak yang harus kerja, menafkahi diri sendiri dan menafkahi ibunya karena bapaknya kawin lagi atau apa gitu. Dia dendam sampai ayahnya itu meninggal. Dan akhirnya dia bilang, saya tidak akan maaf. Jadi waktu cerita sama saya itu, dia masih pentokan kecil itu Abang Kakak. Pilihan buat kita. Apakah kita menyimpan dendam atau kita mau rilis? Ada mantan suami, ada mantan karyawan, ada orang-orang yang pernah menzolimi kita. Kalau kita buka Quran, kalau kita belajar dari isi Al-Quran, tahu enggak? Kita justru akan berterima kasih sama kejadian itu. Saya sering kan cerita tentang tidak jadi dapat duit 150 ringgit itu. Abang Kakak mungkin bosan dengan ceritanya, tapi tahu enggak? Kalau Allah izinkan saya bisa balik ke Malaysia dan saya tahu alamatnya, saya akan datangin rumah itu, lalu kasih hadiah yang saya bisa semampunya, sebagus-bagusnya. Karena justru kejadian itu bikin saya sadar siapa harusnya tempat saya berharap, siapa tempat saya ngadu, kepada siapa saya harus meletakkan harapan. Apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Nggak ngerti saya dulu, saya cuma hafal ya. Al-Fatihah itu kan budak kecil hafal semua Bang Kakak. Kita dari kecil dengar Al-Fatihah itu kan 0 sampai 6 itu kan fase-fase kita mendengar gitu. Jadi apa? Jadi pendengar yang baik. Dengar ya. 6 sampai 12 tuh kita mulai jadi peniru, ya kan? Kita copy paste apa yang kita lihat tanpa kita ngerti mungkin. Yang ditiru itu benar ke, salah ke, baik ke, buruk ke, pokoknya tiru aja. Sampai akhirnya kita bisa mengucapkan terima kasih masa laluku, terima kasih rasa sakitku. Nggak mudah Bang, asli nggak mudah. Nah Yaman pun karena belum berdamai gitu ya saat itu tuh, jadi kayak nggak take off gitu. Karena asal ingat itu kasar, asal ingat itu dongkol lagi. Manusiawi, bisa jadi manusiawi. Nah, gitulah kira-kira jawabannya Yaman. Karena kalau kita bilang enggak apa-apa lah yang punya dendam gini, itu nanti jadi pembenaran. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Padahal perintah Qur'annya kita disuruh memaafkan, wa afina anin nas.
ya kan? Kenapa maafkan Yaman? Kenapa dimaafkan Yaman? Ya karena satu, perintah Allah. Yang kedua, meneladani Rasulullah. Abang kakak, Rasulullah waktu kena bunuh Hamzah oleh Wahsy, Rasulullah tahu kan yang bunuh Hamzah itu adalah Wahsy. Abang kakak tahu enggak kira-kira gimana rasanya Rasulullah nengok Wahsy? Bisa enggak ngerekam rasanya? Paman yang dicinta, paman yang disayang, pembela paling depan, dibunuh sama seorang budak hanya karena pengen merdeka dan baik dapat upah. Bukan perang. Egois betul Wahsy waktu itu karena berpikirin. Dan Masya Allah, tabarakallah, Wahsy ternyata masuk Islam. Kayak kemarin tuh, ya kan? Kita enggak dendam, enggak marah, cuma ingat kalimat yang udah telanjur terucapkan gitu. Anda enggak ikut perang katanya. Nah, kan kita enggak marah, cuma kita ingat aja kalimat itu gitu. Masuk dalam barisan mana dia kan gitu. Barisan Wahsy ya. Tapi kan sudah masuk Islam sekarang. Sudah asyhadu. Balik lagi ke situ. Sempat kan ada dalam kisah itu Rasulullah tuh kayak berpaling gitu, nggak mau nengok Wahsy itu ada kan? Iya, makanya beliau supaya kita tidak berpaling, beliau duduk di depan, jadi kita tidak bisa berpaling. Rasa itu masih ada Bang Kakak, asli ada rasa itu. Iblis tuh bikin kita gitu. Apalagi Rasulullah itu kan di puncak, lagi jaya-jayanya, istilahnya punya pengaruh besar. Itu kalau Wahsy dilenyatkan, kalau misalnya keluar instruksi, cari sampai dapat, bunuh, seperti Hindun menginstruksikan Wahsy, maka Rasul juga menginstruksikan satu orang, cari yang namanya Wahsy yang bunuh Hamzah itu, kau bunuh dia sampai mati. Bisa tak Rasulullah melakukan itu? Tapi tidak ada sirah nabawiyahnya. Yang ada adalah Wahsy masuk Islam, dan Wahsy menebus dosa masa lalunya dengan membunuh nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab dengan tombak yang sama yang dia pakai untuk membunuh Hamzah. Seolah-olah Wahsy pengen bilang gini, ya Rasulullah, aku juga nyesal dulu bunuh pamanmu. Aku tidak tahu, aku tidak ngerti waktu itu belum datang Islam padaku. Aku tahu kau sangat sedih karena paman itu paman yang amat sangat kau cintai. Tapi lihatlah ya Rasulullah taubatku, lihat pertaubatanku ya Rasulullah. Aku bunuh orang yang paling kau benci, Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Nah, ajang pembuktian itu Abang Kakak bukan sama manusia. Ajang pembuktian itulah pembuktian kepada Allah. Jadi tidak perlu kita pamer-pamer sama manusia. Bahkan bila perlu, jangan sampai ada satu pun orang yang tahu. Itulah kenapa saya bilang habiskan semuanya di atas sajadah. Apa Yaman kalau pergi keluar-keluar kota berusaha, karena bikin KWP ini, tidur di masjid, itikaf, ya kan? Di hotel bisa, insya Allah. Bukan ini Abang Kakak ya, banyak yang mau bayarkan hotel atau nyiapkan hotel tuh. Tapi kenapa Yaman pilih tidur di surau misalnya? Tadi salah satu niatnya tuh, niat itikaf. Kalaupun mati Abang Kakak, mati di masjid. Karena saya enggak tahu ya, umur 40, 41 kayak gini, mau masuk 41 nih. Kayaknya bicara kematian tuh kayaknya benar-benar dekat, terasa sekali. Asal kayak misal dada sesak ya tuh. Apa aku kayak Coach Steven nih matinya gitu. Kan Coach Steven kan cuma sesak napas ya. Makan, terus pegang dada sakit, tidak lama beres, selesai. Ayah almarhum kan Jakarta tuh kan, ayah saya kan tinggal di Jakarta. Pergi ke Jakarta, pagi nelfon mama, sore jalan. Lalu pergi ke Jakarta nih, ya betul lah daerah khusus istighfar.
Saya yang harus istighfar. DKI kan. Masya Allah. Ternyata teman saya pun bikin saya istighfar juga. Iya, itu ini ujian. Ada cobaan, ada cobain. Nah, beliau tuh tipe yang suka cobain. Nah, dan jadi cobaan buat kita gitu ya. Orang popo. Beliau tuh saya tahu niatnya baik untuk menyenangkan hati saudara. Idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang beriman. Abang kakak, itu yang bisa yang sampaikan. Pentokan-pentokan kecil membuat kita harus cepat-cepat balik dan ingat sama dia sebelum pentokan besar Allah datangkan. Satu poin. Dua, ketika abang kakak ngerti Quran, membuka isi Al-Quran, melihat apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, abang kakak saya berani jamin akan sangat berterima kasih dengan masa lalu itu. Betul gak kira-kira statement saya barusan? Memang gak mudah ya, saya gak bilang mudah, perlu proses. Tapi kalau mau jujur, kita berterima kasih gak sama kejadian? Banyak kan kejadian-kejadian yang mengecewakan kita, sampai akhirnya kita bilang, ya Allah makasih ya Allah, untung kau bikin kejadian itu, kau tunjukkan ya Allah depan aku siapa yang modus, siapa yang tulus. Betul gak? Kalau tidak ada kejadian perang Uhud, abang kakak, Rasulullah kan tidak dapat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu ditemukannya pasca Uhud kan. Dialah yang ngambil Bukit Rimah itu, karena memang jago strategi perang Khalid itu. Berapa banyak sahabat-sahabat seperti Ubay bin Ka'ab yang tidak ikut perang. Gitu lagi pokoknya putaran itu. Ubay bin Ka'ab tuh tak ikut perang abang kakak. Yang lain bohong-bohong semua kan. Ubay saat itu tidak punya pilihan. Aku bisa pura-pura berdusta sama Rasulullah, tapi aku tidak mampu, mulutku nih nak ngomong. Abang kakak baca itu cerita Ubay bin Ka'ab. Kena diamkan sama Rasulullah berapa hari? Ada yang bilang 40, ada yang bilang 50 hari. Nangis ya Ubay bin Ka'ab itu. Nangis terus ya Allah. Dan bukan cuma Rasulullah yang mendiamkan dia, sahabat-sahabat lain juga, iya kan? Mendiamkan beliau, tidak ditegur, tidak dimention. Dia ada kayak tak ada. Akhirnya nangis saja Ubay. Nah, maka ada ayat Quran, kalau antum buka Quran surat. Nih, ini kesini dia nanti larinya. 9103. Nah, antum baca asbabun nuzulnya. Ini saya bacakan asbabun nuzul surat 9 ayat 103. Oh, sorry. Ubay bin Ka'ab sih. Ka'ab bin Malik. Makasih ya abang udah ingatkan. Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, Ubay bin Ka'ab. Maaf, salah. Jadi abang kakak, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ayat tentang zakat ini, kalau abang kakak baca sebab nuzulnya, baca lagi ayat-ayat yang terkait dengannya, itu ceritanya tentang harta mereka itu kan mau tidak diterima. Nah, baru boleh diterima itu setelah taubat yang panjang, setelah kena diamkan. Kejujuran ini itu yang mahal. Maka usikum wa nafsi bi taqwallah abang kakak. Sebelum kena telanjangi sama Allah di dunia, mendingan kita menelanjangi diri kita, lalu bilang sama Allah, ya Allah aku salah, belum jadi suami yang baik, belum jadi
ayah yang baik, belum jadi anak yang baik, belum juga jadi hambamu yang baik. Aku masih banyak aibnya, kurangnya, salahnya Allah. Jadi tawadhu'nya tuh asli ya Bang Akak, bukan tawadhu'an, bukan pura-pura rendah hati, enggak. Memang betul-betul kita ngerasa diri kita tuh hina, dan kita yang paling tahu kan diri kita. Nah, menghindarkan diri dari yahsabuna annahum muhtadun itulah perjuangan seumur hidup Bang Akak. Perjuangan seumur hidup. Dan tidak bisa dinasehati orang-orang yang merasa dirinya baik, merasa dirinya tuh soleh, merasa dirinya dapat hidayah. Tidak bisa. Parah, sakit jiwa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi SMK hari ini 2 poin penting. Pertama, akan selalu ada pentokan-pentokan kecil yang membuat kita akhirnya ingat balik ke dia. Lalu yang kedua, kalau kita kembali kepada Quran, kalau kita kembali kepada apa yang Allah firmankan, kita benar-benar muhasabah, introspeksi, ya kan? Kita akan berterima kasih dengan masa lalu itu. Lalu kita bilang, ya Allah, kalau tidak ada kejadian itu, saya tidak akan ada di fase ini yang sekarang. Dikecewakan manusia, berharap sama manusia. Nah, terakhir yang ketiga, mintalah sama Allah supaya rasa itu terus ada dalam diri kita. Rasa kecil, hina, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kecil, hina, fakir, dhaif, lemah. Itulah yang paling ditunggu dan dinantikan oleh Allah. 3 poin SMK kali ini tolong dicatat baik-baik, ingatkan lagi. Ya, pentokan kecil, berterima kasih, dan berdoalah agar rasa itu terus ada. Hari Senin ini slow ya Abang Kakak, ya karena Yaman lagi ngerenungkan 3 hal ini, ngelihat ke dalam diri, supaya jangan sampai kita lupa, lalai, ya'syu an dzikri rahman. Entah kenapa dari tadi subuh tuh ayat ini tuh ya putar terus di otak saya, rasanya ya saya pun takut gitu. Karena kan hari ini mungkin Allah titipkan rezeki, Allah titipkan apa bahasanya, popularitas, Allah kasih amanah-amanah ini. Yahsabuna annahum muhtadun, ini loh yang saya tuh takut. Kayak bahasa kalau salah bikin statement dia pernah tembak kan, yang nembak langsung malaikatnya gitu, sama Allah yang nembak. Karena saya pernah juga Abang Akak sekali ngerasa benar gitu, pentokan itu sakit sekali gitu. Nah, semoga kita semuanya sama-sama dijaga Allah. Dan proses itu beda-beda setiap orang Abang Akak. Ada yang hitungannya pendek, ada yang lama gitu ya. Tapi mintalah sama Allah supaya cepat disadarkan. Ya Allah, lembutkan hati saya supaya saya bisa sadar gitu. Ya Allah, lembutkan hati saya supaya saya bisa nerima kebenaran dari siapapun. Ya Allah, lembutkan hati saya supaya saya bisa tahu yang salah itu saya selama ini ya Allah. Ya Allah, kasih saya kelembutan hati supaya bisa muhasabah, ya kan? Bahwasanya nyalahkan orang lain itu tidak menyelesaikan masalah apapun. Menyalahkan orang lain tidak menyelesaikan masalah apapun. Dan tadi kan poin nomor 2 kan, kita justru malah akan berterima kasih. Pasti ada kan? Saya yakinlah dari sini sampai justru nanti kita akan datang lagi ke tempat itu untuk sujud syukur, bisa jadi berterima kasih, bisa jadi, atau kita mengatakan inilah guru kehidupan saya. Kan mumpung poster belum diturunkan, datang lagi lah ke situ. Karena dia katanya posternya belum diturunkan kan? Lumayan lah. Ya lumayan lah, beliau bisa ke sana lagi. Ngisi pembekalan kelas 6 misalnya gitu. Saya ini ya gitu. Dulu ya di sini ya gitu. Tapi ya sekarang sudah tidak lagi. Bisa aja saya. Dah. Gitu ya kira-kira Bang Kakak ya. Hari Senin ini ya kita cooling down dulu. Tolong nanti teman-teman wakil pengasuh diresumekan, maksudnya bikinkan poinnya 3 tadi ya,
Satu, pentokan kecil. Dua, berterima kasih. Yang ketiga, berdoa agar rasa itu selalu ada, sehingga kita tidak lupa diri, lupa Tuhan, lupa Allah, lupa aib, lupa dosa. Begitu abang kakak, jazakumullah ahsanal jazaa. Doakan Ayaman ya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan juga anak-anak saya 4F. Semoga kami sekeluarga jadi keluarga yang baik, keluarga yang benar, keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah, selalu dalam lindungan kasih sayang Allah. Mama saya, ibu saya, ya kan, juga kemudian adik-beradik, keluarga besar masih kapal Munzalan, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Semoga kita bisa terus sama kakak berproses jadi diri kita yang lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Jadi kompetisinya tuh antara saya dengan saya yang satu lagi, antara Lukman dengan Lukman yang satu lagi, antara saya yang dulu marah, pendendam, lalu menjadi orang yang lebih tenang, sabar dan pemaaf. Begitulah kompetisi kita sampai akhirnya malaikat maut bilang, Allah bilang, waktunya pulang. Dah selesai. Rezekimu. Itulah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita pasti pulang abang. Tadi subuh saya baca artikel yang dari ayah itu kan, maut yang menunggu kita. Baca itu sendiri di kamar tuh rasanya agak gimana gitu. Begitu buka kok tulisannya maut yang menunggu kita. Saya bilang, ya betul sekali. Nggak harus naik pesawat loh meninggal tuh. Ada kan orang takut naik pesawat kan. Ada juga orang yang takut naik kapal. Ada juga yang takut naik kereta api. Padahal kalau mau jujur, yang paling banyak meninggal tuh bukan di kapal, di pesawat atau di kereta api. Orang yang paling banyak meninggal tuh di atas kasur. Maka nanti malam jangan tidur berdiri ke, atau Bang Ipan mau coba yang di depan itu loh, yang pakai besi itu, yang sudah punya bekal apa itu, pas di depan kamar saya. Jadi setiap keluar kamar tuh saya bilang mantap mudah-mudahan. Ya, bagusnya tuh simpan di samping kasur saya aja sekalian gitu. Maut yang menunggu kita. Jazakumullah khair abang kakak. Mohon maaf ya, mohon maaf. Pasti ada kebaikan yang bisa diambil itu datang dari Allah. Segala keburukan datang dari saya pribadi. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, maka sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah dunia akhirat. Tetap semangat dan istiqomah. Kita doa hari ini, kita jalani hari ini dari pagi sampai tidur nanti dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu berkah, sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.